channel para MSMS Television. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu ya. Dimulai dari siapa nih Kak? Kakak dulu aja deh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliana, semester 4 dari organisasi Senat Mahasiswa yang saat ini menjabat menjadi Ketua Divisi Kominfo. Nah, dari kakak ini dulu lagi nih. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Fibrianti dari semester 4 organisasi Dewan Mahasiswa sebagai sekretaris. Dan kesempatan kali ini kami akan membawakan acara talk show dengan mengusung tema kemana sih setelah kita lulus kuliah farmasi? Dan ini dia jawabannya. Banyak pilihan bagi seorang farmasis. Kalau boleh tahu nih ya Kak ya, bintang tamu kita kali ini siapa sih Kak? Nah, kalau dilihat-lihat nih Kak, kayaknya ini dari alumni Akademi Farmasi Mitra Sayangan di Sidoarjo. Dan pastinya beliau-beliau ini memiliki banyak pengalaman dalam bidang farmasi ya Kak ya. Daripada kelamaan kita langsung aja kayaknya sapa-sapa dulu nih alumni kita. Halo, selamat malam Kakak. Wah, kayaknya capek banget nih. Habis dari pulang kerja atau gimana? Ngulin. Bahaya tadi. Iya. Ini kayak seragaman semua nih. Enggak lah, bebas aku. Oh. Kantoran. Nah, makanya diam di tengah ya biar terlihat gitu. Kita kekang kayaknya. Tutup makanya deh. Iya kak gokil. Perkenalan dulu nih Kak. Dari mana? Dari sini. Dari sini atau dari sana? Boleh dari sana. Mungkin dari bocor dulu. Yang paling muda. Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah, biasa dipanggil Abdul. Alumni SMA angkatan, kalau SMA 2020-2021 itu menjabat jadi pengurus SMA. Lulus dari Akbar tahun kemarin 2022. Sebenarnya bisa nih ya spill jabatannya ketika mengikuti organisasi nih Kak. Biar tahu. Alhamdulillah kalau saya waktu itu dipercaya menjabat jadi ketua satu periode. Udah itu aja, prestasi sih nggak ada. Masih dari boleh tahu tempat kerjanya sekarang nih kan pasti dalam bidang farmasi ya Kak. Masih, kalau kerja kan dari zaman kuliah juga udah kerja. Sampai sekarang masih tetap di apotek. Nggak ada perkembangan dari zaman kuliah gitu aja. Jiwa-jiwa kerja dari Kerja keras. Mengabdi, loyalitas. Dan Bukan nggak ada perkembangan, tapi lebih Mengabdi loyalitas, loyal sih enggak. boleh. misalnya ikut abdi negara Abdi di negara. kampus. Abdi negara, Abdi pelayan. Lanjut nih Kak, yang baju coklat tuh. Baju coklat berbeda sedikit. Pramuka. Oh Iya, pramuka. pramuka. Aku cinta pramuka ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sadik, biasa panggil Iqbal. Pekerjaan saya sebagai satpam dinas kesehatan. Merendah untuk dipendam kayaknya. Sebagai TTK, tenaga teknis farmasi dinas kesehatan Sidoarjo. Untuk jabatannya Iya. apa satu organisasi apa? Senat. Olahraga senior. Jabatan Bapak. Senior. Sebagai Ketua. senior. Maksudnya 2018 itu Wah. senior. Terus 2019 baru menjabat jadi ketua senior. Ini legit ya, legit ya. Lanjut Kak, lanjut Kak. Kalau saya namanya Haikal Yamani. Pekerjaan sekarang tuh orang pabrikan, Mbak. Oh, pabrik apa nih? Pabrik apa nih? Di PT Rama. Gak apa-apa ya sebut nama pabrik. PT Rama Emerald Multi Sukses. Tepuk tangan dulu dong. Keren-keren semua Itu gini. loh Pak, langsung. Di Yang mana itu? bagian QC ya, untuk ngetes kadar apa sih kalau obat itu kadarnya seberapa gitu. Diskusi gitu. Saya pernah dulu waktu kuliah. Perkuliahan akademi ya. Sulit ya. Iya cukup Sulit. ya. Itu Sulit. bukti cinta saya kepada Pak Denny. Oh, gitu. Pak Denny ini muridnya ya. Murid yang paling memecahkan banyak memecahkan lampuku ya. Wah, larang ya ini. Aku kupet. Gak
apa-apa Pak, itu kan bagian dari pengalaman ya meskipun jelek. Jadi motivasinya pecahkan labu ukur ya Nah, namanya. pecahkan dulu lah Bu ukur. Bukanan informasi kalau belum memecahkan awal. Woi, boleh. Ini kufet. Kufet paling mahal. Jangan kufet yang isi 2 ya, yang isi 1 punya orinya mesin itu. Iya. Lumayan buat Saingan buat pecahan. Bisa percaya oh ya. Drama. Drama. Belum. Apa Apa yang itu? SMA. Ini udah nyebutin semua Kak. tahun 2019 waktu itu anggota Wakil. dan olahraga. Sama. Terus di tahun 2020 satu periode jadi wakil ketua umum. Ini kok pada keren-keren semua. Tadi aku malu ya menyebutkan jabatanku di sini, insecure di sini ya. Kok belajar semua itu kan setara, cuman kan dalam organisasi memang ada strukturnya. Oke, sebelum kita berbincang lebih dalam nih ya Kak ya. Tadi kan dari pintu gerbang sampai ke kantin ya Kak ya. Ini kan melewati beberapa kelas lab nih, pasti flashback dikit ya kan ya, cerita ke masa lalu lagi nih. Boleh cerita pengalaman ketika kuliah gitu Kak, hal apa yang paling berkesan? Oh, kira cerita kenapa kakak-kakak itu memilih jurusan farmasi dulu deh. Dari mana? Sana dulu di sini. Gantian. Nih, yang di sana cuma terus sudutkan Kak, kasihan. Kalau dulu sih aku bukan dari basic farmasi ya, Mbak. SMK itu otomotif malah. Sangat Melenceng ya? Iya. Iya, tapi waktu lulus SMK itu kerjanya di farmasi, tapi industri. Itu dulu. Ya, farmasi lumayan terkenal lah, tapi obat luar waktu itu. Terus sebenarnya kuliah itu pelampiasan juga sih, Mbak. Bahaya sekali buat pelampiasan kuliah itu. Putus cinta ya kan, Oh. frustasi loh, nggak ada kegiatan, daripada nggak bisa move on ya mending mikir yang lain. Akhirnya aku ya udah kenal sih sama apa sih teknik basic farmasi, tapi itu lingkup industri, nggak tahu kalau farmakologi itu ada, ternyata farmasi yang luas. Itu dari rekomendasi kakak saya untuk kuliah ke sini. Pertama dari recommended ya. Oh, enggak, pertama dari khusus cinta sampai farmasi sekarang ya. Jadi aku tuh cinta silakan masuk farmasi ya. Berarti Mas Haikal ini berani untuk berhenti. Hidup itu enggak itu aja lah. Maju terus ke depan guys ya. Mulai kakaknya ini lanjut. Bu, ya pembicaraan ya Mas. Nggak melihat nih. Kalau aku dulu basicnya industri sama kayak Mas Haikal ya, jadi sekolah di SMK 10 November kebetulan. Setelah lulus SMK itu bingung. Sebenarnya itu sudah daftar SBMPTN Winsa, ambil jurusan hukum, kalau nggak itu arsitek. Nah, kalau hukum itu bingung, karena apa? Aku orangnya nggak banyak omong, satu. Terus kalau ambil arsitek juga cari pekerjaan tidak semudah cari pekerjaan di bidang kesehatan, kan? Karena istilahnya di Indonesia ini kan paling luas kan untuk lowongan pekerjaan kan di kesehatan. Nah, akhirnya saran dari Mbak, kebetulan Mbak juga kuliah di Ubaya, apoteker, cari tahu informasi tentang farmasi itu gimana. Awalnya itu enggak mau, karena apa? Basicnya gak banyak omong. Kalau orang farmasi kan harus istilahnya hafalan dulu, terus cara penyampaian ke pasien itu harus jelas kan. Nah, aku kan tipikal orangnya tidak banyak omong gitu kan, takut nanti setiap apa yang saya omongkan itu tidak benar adanya gitu. Akhirnya cari tahu ke Mbak gimana ilmu farmasi itu. Akhirnya cari yang murah-murah, terjangkau harganya.
ada informasi dari teman-teman SMK, teman sekolah dulu, kalau di Krian ada kuliah Mitra Satnam Sidoarjo, harganya juga terjangkau. Yang dulu 1 bulannya kan bayar 600, ya 1 semesternya 3.600.000. Sekarang mahal ya Mas ya? Enggak sih. Terima kayak ya. 700 ya. 700. Sekarang naik lagi ya? Naik Masih terus. sama? Mungkin 1 bulan sekarang 10 juta. Aduh, enggak Emang sih. enggak ya? Enggak semahal itu, enggak semahal Enggak itu. ya? Tapi loh Mas, dengan harga segitu, saya nggak nyesel sih kuliah di sini. Dosennya itu loh. Ya. Aku sih gini. Keren-keren. Kalau aku sih, Ya dosennya Aku sih. prestasinya udah melebihi yang universitas yang lain. Ya, istilahnya berani bersaing di universitas tinggi lah. Ya akhirnya mau daftar di sini. Oh, jadi semua ini pertama ini kalau yang satu ini putus cinta, kalau yang ini karena bingung ya kak ya kemana ya. Ini kurang satu nih. Nih cerita dulu kak, kenapa kok mau di farmasi kak? Kalau ceritaku mungkin paling biasa di antara mereka berdua. Gak ada Karena- cerita biasa kak. Awalnya masuk farmasi karena kecelakaan, nggak disengaja. Semester 3 sambat, wah salah jurusan. Aku ini kan awal lulus SMP ke SMA itu mondok, Oh, Lulus apa? nggak sampai lulus, karena ada direstui orang tua itu tadi, nggak sampai lulus, berarti Nah. sampai itu. nggak sampai santri sih 2 minggu mau di pondok. Lama sekali ya pondoknya ya. 2 minggu. Waduh, kalau bos. Sangat lama, ibunya sangat banyak alhamdulillah. Nah dari situ karena dapat tadi pondok, akhirnya ngikut orang tua pulang ke Sidoarjo, terserah mau di sekolah kemana aja. Akhirnya disekolahkan farmasi di SMK Entung Sidoarjo. Oh, jadi pasrah. Pasrah. Setelah lulus kuliah pun nggak ada, setelah lulus SMA nggak ada niatan buat kuliah. Sebenarnya pengen langsung kerja, punya uang gitu kan pemikirannya dulu anak muda. Pengen punya uang sendiri biar bisa main kemana-mana. Terus ternyata orang tua masih pengen kuliah, nyari-nyari info lah ke teman-teman yang di PKL Rumah Sakit RSUD dulu, disarankan di sini katanya bisa kuliah sambil kerja juga, terus per bulan juga terjangkau, jadi gaji kerja masih ada sisa lah buat kuliah sama buat sendiri. Jadi akhirnya memutuskan buat kuliah sampai lulus. Ceritanya ya, kok kayak kita di datar-datar aja ya. Nggak apa-apa. Aduh, ya. Berarti ini ketika kuliahnya sambil kerja semua atau? Sambil kerja. Waduh. Tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Ini kan katanya nih ikut organisasi nih ya kak ya. Boleh, berarti selama kuliah ini kerja, kuliah, sama organisasi nih ya. Gimana sih cara memanage waktu nih di antara 3 ini kalau misalnya dalam keadaan bentrok gitu? Gimana sih? Cara Yang tengah dulu. Dari tengah gantian. Pada mikir zaman semua kayaknya ya. Kalau dulu ya kerja paginya kerja paginya kerja kan sebenarnya sampai pulang itu jam 3 kuliah sampai jam 8 baru selesai, kadang juga ada yang praktek sampai malam-malam. Nah itu tergantung sama yang mengadakan rapat, kayak misalnya rapat atau acara-acara tertentu itu ya menyesuaikan waktunya aja sama tempat kerja. Misalnya waktunya ini kerja ya udah waktunya kerja, nah itu ada acara kayak KKMB gitu, boleh izin kalau kita jujur, kalau kita berani bilang ke kepala kayak apotek, kita kerja di apotek, kalau bilang aja kalau misalnya ada acara organisasi gitu Berarti diizinin masih ya kak? diizinkan. Tapi ada saat tertentu waktu yang tidak dibolehkan, entah itu karena ada stok opnam, nanti ada barang datang banyak, itu biasanya izin ke teman-teman organisasi untuk datang telat gitu. Ya pintar-pintar ngatur waktunya aja. Jadi pagi kerja, sore kuliah, malam organisasi, pulang tidur, Waduh. malam bangun kerja lagi. Sangat sibuk sekali ya. Berarti
tidak pernah ngerjain tugas ya. Iya. Nggak pernah, Pak. Pulang langsung tidur. Spill aibnya ini. Iya, emang bener lah. Lanjut. Dari siapa lagi? Sono lah. Oh. Baik, kita minum banyak. Ya boleh diminum dulu Kak. Aduh, keluar sedotan gimana sih panitia ini? Siapa? Bisa diminum. Kalau dari aku sih kembali ke pribadinya masing-masing. Soal ngatur waktu kan tiap orang beda-beda kesibukannya. Tinggal gimana caranya kita mengatur prioritas saja. Yang diprioritaskan yang mana, yang di nomor 2 sama nomor 3 kan yang mana. Kalau kuliah sama kerja sama organisasi kan ibaratnya kita bisa satu hari 3 kegiatan. Nah, gimana caranya kita 24 jam itu membaginya bisa buat kerja, organisasi sama kuliah. Terus juga jangan lupa istirahat gitu aja. Biar tetap di semua kegiatan tetap maksimal. Tuh, mungkin ada memang pasti ada beberapa kendala dan hambatan lah, nggak seperti mahasiswa yang lain yang mungkin habis kerja kuliah habis itu tinggal pulang istirahat. Kupu ceritanya. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Agak beda. Jam mainnya pasti sangat kurang. Jam istirahat pun kadang juga kurang. Nah itu, tapi di samping itu meskipun kita jarang menghabiskan waktu buat main kayak teman-teman yang lain bisa nongkrong habis kuliah, kita nggak ikut karena ada organisasi. Tapi yang mereka dapatkan ya kuliah cuma itu aja loh. Dapat pembelajaran di kelas, ruang kelas itu aja. Sedangkan kalau di organisasi kan kita bisa dapat koneksi entah itu sama dosen ataupun di luar dosen karena banyak kegiatan di luar juga. Terus kita bisa lebih akrab sama dosen, itu juga ada benefit sendiri. Sama kalau soal tugas itu kan kita semakin banyak teman, semakin banyak relasi ya. bukan Oh, tuan-tuan. Oh begitu. Lulus ini contoh ya. Apalagi kalau yang seperti saya kuliah di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, karena itu dapat dilihat lah sistem tugas dari dosen itu untuk 1 minggu tugasnya sama. Untuk yang kuliah hari Senin maupun hari Kamis. Jadi tinggal kelas saya dia berarti. Mencari info itu aja. Betul. Dosen tahu nggak nih? Mungkin bisa Mungkin diberikan lagi tahu. ke mahasiswa. Tahu, pasti tahu sih. Oh, Soalnya tapi- pernah sempat ketahuan karena dari tulisan sama persis, Sama persis. tinggal ganti nama aja. Ini kok menjawab terus jangan-jangan yang dicantik ini lagi ya? Sering. Ah itu Sering. boleh. Tips nanti nyontek ya. Yang paling parah itu pernah ada satu tugas tulis tangan itu karena saking bukan nggak ada waktu sih, males aja ngerjain. Aduh. Itu tinggal diminta kertasnya di titik ganti nama Aduh. sama dengan ganti kelas, itu yang paling parah. Aduh, ketahuan. Tapi kalau tetap A. Oh, bukti relasi dosen sangat kuat Sangat ya. kuat itu betul. Boleh. Udah, kalau dari saya itu aja sih, nggak ada yang lain lagi. Ini yang nyontek sekarang yang masih Yang contekan. dicontek. Ayo, ini masih contekan. Kok selalu juga. Tapi sering. Tapi sering. Kalau aku untuk manage waktu itu ya Mbak, rapat juga hampir semua udah dijawab sih tadi ya. Cuma dari aku kadang juga nggak ikut rapat ya karena itu bentrok sama kerjaan. Terus kadang juga kecapean. Biasanya aku remote sih, pakai koordinasi, komunikasi sama dosen sama timku gitu. Cuma memang kurang akurat, tapi sebagai pemimpin itu kan harus percaya dengan organnya bahwa mereka mampu dan tertata rapi. Yang penting kasih arahan, nggak boleh melenceng jauh-jauh dari arahan itu aja sih Mbak. Kalau memang aku nggak bisa datang untuk organisasi, tapi kebanyakan waktu itu diusahakan. Pada intinya soal komunikasi. Iya, ya. selalu komunikasi, ada apa-apa komunikasi dan siap-siap. Kakak-kakak yang hebat-hebat ini ya, intinya ketika kalian memilih sesuatu, jangan pernah untuk meninggalkan itu. Bertanggung jawab selalu dengan pilihan kalian ya, begitu. Ya, karena beliau-beliau ini sangat sibuk ya. Sehari 3 kali. Jadi ini sistem perkuliahan di Akademi Farmasi ini bisa sambil kerja gitu ya Kak ya. Iya sih, bisa. Jadi untuk
kuliahnya itu 3 hari, kawan-kawan bisa milih Senin, Selasa, Rabu, juga Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi selain hari itu kalian juga bisa sambil bekerja di sana sih. Bekerja sayang. Aduh, ini juga pada diem semua ini sih. Dan begitu tadi Mbak, sama-sama mengetahui, pihak instansi mengetahui kalau mahasiswanya kerja, pihak mungkin ketiga atau yang bisa dibilang itu yang mengetahui tentang kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi nanti saling mendispensasi ya salah satu gitu. ya antara salah satu itu. Kalau memang nggak boleh kerja kan dari awal kita nggak bisa ngatur waktu kan. Jadi nanti saling mendispensasi ya dari salah satu ya antara salah satu itu. Kalau memang nggak boleh kerja kan dari awal kita nggak bisa ngatur waktu kan. Nih, kan kakak-kakaknya udah lulus nih. Mungkin ketika baru lulus nih nggak mungkin nganggur ya, kan dari awal kuliah itu udah bekerja gitu kan ya. Boleh cerita nih, masnya kan pindah-pindah kerja itu mungkin pindah-pindah kerja, ketika pindah itu ada hambatan atau seperti apa gitu kak? Jadi saya Iya, boleh. kalau dulu sih aku Kasus masih itu mulai nol Mbak ya, masuk sini nol, nggak ada pengalaman pelayanan apa-apa, iseng nyoba ngelamar di pelayanan di K24 waktu itu. Ternyata ya memang aku nggak suka itu pelayanan, soalnya dari kuliah ini kan banyak pelajarannya Mbak ya. Iya. Dari farmakologi, teknik industri ya kan. Ya, farmasi terkenal sulit emang ya. Jadi jangan berekspektasi mudah dalam dunia farmasi, itu nggak mungkin ya. Boleh dilanjut? Waktu itu di K24 memang bukan passion saya di situ pelayanan. Ya tapi aku nyari pengalamannya sih. Untuk hafalan lebih hafal obat gitu loh. Mana yang generik, mana yang paten, fungsinya apa, terus buat apa, pasien kayak apa dikasih obat apa ya kan. Ya memang kata si Mas Iqbal banyak omong. Nggak suka, terus KIT penjelasan, kalau apalagi kalau orang tua tuh obat kalau satu bungkusnya itu kasih yang lain nggak mau, itu sulit biasanya. Pada akhirnya aku resign karena memang bukan passion saya, nyariin industri. Cuman solusi buat kuliah saya kenapa bisa lulus dan gampang, nggak bisa terlalu dalam farmasi gitu. Apa yang kamu suka di farmasi tekuni. Contohnya kamu kalau suka pelayanan, tekuni itu farmakologi. Jangan terlalu dipaksa ya kawan-kawannya. Teknik kimia kan ada di situ. Apa yang kamu suka tekuni. Nanti kamu mau lari kemana, ya itu caranya. Apa yang kamu dapat dari sini itu bekalmu buat nanti. Nanti farmasi ini bisa bekerja di mana aja ya kak ya. Ih keren banget sih. Boleh lanjut lagi kak. Udah deh kayaknya. Aduh. Udah terharu. Aku malah lupa pertanyaan apa tadi. Pertanyaannya. Ya udah lah ini lagi kak. Lanjut siapa dulu? Iya. Terserah. Boleh diulangi dulu pertanyaannya. Ya, pertanyaan ketiga. Ketika kuliah, ketika lulus kuliah ini kan pindah-pindah tempat kerja itu, kenapa pindah tempat kerja, terus kendalanya apa gitu? Ya jawab dulu. Mikir dulu dia. Kalau setelah kuliah itu apa? Masih kerja di apotek sih. Apotek Skodono. Daerah Skodono lah. Namanya itu nggak salah. Apotek Kita Sehat. Hampir melupakan sejarah. Hampir. Hampir. Terus keluar izin karena ingin mencari wawasan baru lah misalnya. Cari kerja di Surabaya lah, terima di PT NOS Nasional Optimal Supply. Nah itu nyuplai alat-alat kesehatan yang berat-berat kayak masker, terus apa kursi rodanya orang biasa gitu, terus nakes ya istilahnya. Itu cuma bertahan 1 bulan karena jauh, rumahnya kan di arah Gedangan sini. Nah, pabriknya kan daerah Gubeng. Emang sih gajinya emang gede karena ikut UMR-nya Surabaya itu. Cuma bertahan sebulan karena jauh, capeknya. Terus akhirnya keluar
Nah setelah keluar itu bingung cari kerja di mana, karena waktu itu pandemi ya nggak salah. 2020 ya? 2020 masih pandemi ya. Mulai 2019. 19 oke. Nah kan saya lulus kan 2020 kan. Nah buka lah warkop di rumah selama 3 bulan. Buka warkop saya Pak. Ada kecil-kecilan. Akhirnya gini terus kayak apa sekolah farmasi buka warkop bisa gue gede. Sempat memikirkan farmasi gak guna sih ya. Ini nih bisa dilihat. Akhirnya selama 3 bulan buka warkop, nah ada lowongan kerja. Lah kebetulan yang nge-share itu kakak alumni sini Mitra tahun sebelumnya saya. Kalau ada lowongan kerja di dinas kesehatan, langsung malamnya itu bikin surat lamaran, besok naruh. Lah besok naruh itu selang 1 minggu itu interview panggil interview. Nah interview itu waktu itu gak bawa apa-apa, gak bawa HP, gak bawa uang buat jajan atau buat makan, gak bawa makan, gak bawa minum, Modal nekat. cuman modal bawa surat lamaran sama motor gitu kan. Nah setelah interview langsung diterima. Masalahnya gini, waktu itu interviewnya masih ingat, kamu hari ini bisa kerja. Nah kalau misalnya dulu saya enggak mau kerja hari ini, mungkin saya jawab besok mungkin bisa karena saya enggak mau apa-apa. Mungkin saya enggak kerja di dinas kesehatan waktu itu. Kalau saya jawab itu, nah kebetulan saya itu entah itu karena apa ya, entah itu rezeki saya sudah ya. Ya Bu saya siap, meskipun saya enggak bawa apa, saya siap kerja hari ini. Langsung kan bisa kerja, selang 1 bulan dikontrak sama dinas kesehatan itu. Sampai sekarang ya Pak? Sekarang. Dulu itu masih non ASN, istilahnya non aparatur sipil negara. Nah kebetulan kemarin tahun 2022 ada pendaftaran P3K, nah itu daftar, akhirnya alhamdulillah restu orang tua juga akhirnya diterima di bagian tenaga kuliah. Boleh. Tenaga kesehatan maksudnya. Tenaga kuli. Mas PNS lah ya. Yang gitu ya. Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kamu menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah kita dan kita adalah perubahan yang kita cari ya guys ya. Boleh dilanjut lagi nih, diam-diam memikir jawaban gimana nih Kak ya? Soalnya kalau dipikir-pikir kendala di kerja sama kuliah farmasi dikit banget, gak ada kendala. Karena tahun itu kan per tahun 2020 peraturan Tidur tau. Ngezoom. per tahun 2020 kan untuk STR yang lulusan SMK udah enggak pakai lagi, Iya. udah enggak boleh dipakai. Jadi kebanyakan apotek, industri farmasi, yang kesehatan farmasi lah, itu pasti butuh STR dari yang kuliah D3. Jadi mungkin strategi marketingnya mereka ketika saya ngelamar di K24 waktu itu 2019 akhir langsung keterima. Jeda cuma 2 hari langsung masuk. Dan ternyata saya baru sadar kalau emang yang dibutuhkan SDR saya pas lulus. Jadi itu strategi. Bukan orangnya. Bukan dia emang itu. Sengaja nikah dari awal biar ada tanda jasa lah, biar tanda terima kasih ke kita buat mereka, ibaratnya gitu. Jadi biar SDR-nya fee-nya tidak begitu besar, tapi karena kita udah kerja di situ, dibantu pas kuliah juga, nggak dibantu juga sih, digaji selama kuliah juga sampai lulus kuliah. Jadi mau nggak mau SDR harus di situ. Gitu. Jadi saran kalau yang lain, kalau bisa, kalau kerja nanti jangan sampai saya SDR-nya jadi jaminan dengan harga yang nggak seperti di pasaran. Gitu. Kalau bisa sebelum naruh SDR tanya-tanya teman yang lain dulu. Pasaran SDR itu berapa di tahun tersebut, kan beda-beda di tahun. Berarti ini ketika masa sebelum lulus kuliah sama sesudah lulus ini tingkatannya itu beda ya Kak? Pasti beda. Pasti beda. Soalnya kan pas waktu masih kuliah kan hitungannya kita masih ijazah SMK yang dipakai, bukan ijazah D3. Dan saat itu ijazah SMK sudah tidak terpakai ya? Tidak terpakai. Lanjut apa nih?
ketika kalian kuliah farmasi itu kalian bisa bekerja di mana saja, terus juga apa lagi nih Kak? Aduh aku bingung nih Kak mau ngomong apa nih Kak, udah dijawab semua sama kakak-kakak ini ya. Jadi buat kalian yang bingung mau antara kuliah atau kerja di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo menyediakan tempat untuk kalian menimba ilmu sambil bekerja gitu ya kawan-kawan ya. Terus tanya apa lagi? Nanya di luar konteks perkuliahan juga Apa ini? Cerita-cerita. tergantung yang nanya. Ini nanti Kita ngikut aja, kita ngikut aja. Semua masih ada jawabannya. Iya. Ini bisa pertanyaan ini sulit. Iya. Nah, tadi kan cukup menarik nih Kak, yang dari Kak Abdul tadi yang tentang berorganisasi kita dapat relasi atau enggak dapat lebih lah dari mahasiswa kupu-kupu. Nah, seberapa penting sih organisasi ini untuk mahasiswa Akfar ini? Kan kebanyakan mahasiswa itu apa sih organisasi itu gitu. Jadi keuntungan benefitnya lah ikut organisasi untuk mereka itu apa? Yang paling sederhananya benefitnya itu kita yang paling dinotis atau diingat sama dosen maupun mahasiswa yang lain. Jadi kalau misalkan dari dosen diinfo lowongan kerja ketika kita udah lulus, ke dosen dikasih info dari entah itu industri maupun apotek maupun rumah sakit, yang pasti yang diprioritaskan yang diinfo di awal itu dari pihak yang mengikuti organisasi gitu. Karena kan sedikit banyak dosen itu tahu kinerja kita selama jadi mahasiswa gimana, di organisasi gimana. Jadi ibaratnya kita udah dipercaya mereka lah, yang kita itu sanggup dan mampu untuk mengelola pekerjaan itu dan bawa, kan ibaratnya kita bawa nama kampus juga, bawa nama dosen yang merekomendasikan kita ke kerjaan itu. Jadi pada organisasinya yang pasti relasinya ya Kak. Iya. Jadi jangan malu. Jangan lupa ikut organisasi. Oh, aduh, ini nanti dibilang posisi ya. Apa sih? Apa sih? Oh, boleh. Nah, kalau gambarnya nih kayak udah masih muda. Kalau Mudah. iya, kan wajahnya ini masih itu Kak. Nah, kalau boleh nih privasi sedikit, apakah di sini kakak-kakak ada yang sudah berbuat? Mungkin nanti penonton bisa mungkin ada yang nge-DM itu seperti IG nggak? Ada yang nge-DM? Ya, saya kasih clue ya, cuma saya yang belum menikah. Oh, Lowongannya banyak itu. oh, nanti ada yang nge-DM di fallback ya? Iya, sih, nanti ada yang menginterogasi. Aduh, Posesif oh soalnya. jadi solusi ya? Boleh. Saya pengennya bujang lagi sih. Kayak beban dalam keluarga ini berat ya? Jadi jangan sebelum nikah. Gue juga. Nikah itu indah, ibadah juga. Awalnya, Gimana paling panjang awalnya. Madani pasar. Gak ada yang spill berarti nanti ya, spill IG ya. aku aman aku. Boleh. Oh iya, kan dari tempat kerja masing-masing ini pasti punya kendala gitu kan ya. Boleh cerita kendala-kendala di dalam tempat kerja masing-masing gitu kan. Kendala selama kuliah atau di Kerjaan lingkup kerjaan aja. Iya. Kuliah. Ya kalau namanya kerjaan pasti namanya kan banyak kepala yang disatukan gitu. Egonya juga macam-macam orang-orang, pasti banyak perdebatan lah, ketidakcocokan. Baik itu dari kinerjanya satu sama lain. Bahkan ketika KIE ke pasien ada yang sedikit lebih lama, ada yang nggak ngejelasin secara rinci, itu bisa jadi masalah di kerjaan di dunia pelayanan. Jadi pasti kompleks banget. Dari waktu makan aja, kalau misalkan pasien rame, kalau di apotek ya, pasien rame ngantri, terus ada yang makan bodo amat sama pasien, itu bisa jadi masalah. Jadi kalau di ruang lingkup pelayanan apotek, yang pasti harus bisa sadar diri, sadar posisi, sama paham sama keadaan lah. Nggak boleh nuruti egonya sendiri. Yang aku biasanya di rumah makan makan sambil lapian ya wis biasa gitu. Tapi kalau di kerjaan harus nurunin egonya, itu biar nggak terjadi banyak konflik. Mengutamakan pasien.
mengutamakan pasien sama rekan kerja yang lain. Nggak boleh mikirin diri sendiri. Iya, kesehatan sendiri juga perlu dijaga ya Pak. Kesehatan itu nomor satu, betul. Sepertinya sulit sekali. Biasanya kalian kesehatan harus ngiling mah ada. Lucu. Gak inget yang dibawain ya. Oh tadi sedikit curhatan, jadi kalau sebelum nikah mungkin masih diingetin ya, kalau udah Iya. nikah nggak diingetin lagi mas? Sudah lari. Nggak diingetin ya? Iko nih. Tidak ada Oh. kan ada di mana? Dari cerita lagi Pak. Kalau kakak yang nggak nikah mungkin karena sih mungkin kayak berat gitu. Atau Berat hidup bener. Red mas. Kendalanya itu Punya nggak satu, bukan? mental sih mbak, lebih ke mental. Jadi kalau siap-siap teman-teman yang mau ke industri, kuatkan mentalmu. Karena apa ya, pelajaran yang diteorikan di akademi itu pasti akan berbeda sangat jauh sama instruksi kerja yang di sana ya. Itu pasti nggak mungkin ada yang sama. Secara visual aja, alat instrumen aja kita beda ya. Ini mungkin pencetakan tabletnya secara manual ya, single juga ya. Kalau di sana itu keluar bisa per detiknya itu sekitar 20 tablet. Jadi tadi saya balik lagi ke alat instrumen. Jadi semua yang kalian pelajari di sini itu kemungkinan hanya konsep Dasar. cara kerja alat itu. Di sana itu ada yang lebih canggih lagi. Jadi nggak memungkinkan kita itu hidup memang harus belajar terus menerus. Terutama kan orang Babian kalau ngomong tuh agak kasar ya. Kamu kuliah tuh diajarin apa gini aja nggak bisa. Padahal pikiran kalian kan di situ alatnya kan beda ya. Tapi untuk konsepnya itu cara kerjanya sama, cuman kan instruksi kerjanya itu beda. Jadi kita butuh mental yang kuat di sini. Terus nggak gampang keambil alih. Itu sih. Terus lebih teliti sama angka-angka. Karena produksi obat itu ya, obat kan ada dua, kayak bisa jadi racun, bisa jadi obat. Kita salah satu angka pun ya efeknya bukan ke kita tapi ke masyarakat gitu loh. Iya kalau masyarakat orang lain, itu kalau keluarga kita sendiri ya bisa. Jadi farmasi itu melihat gaji atau outputnya kita kemana sebagainya, pahalanya besar, itu aja sih. Soalnya kita itu tiap pergerakan kita nolong orang. Dari industri ya, siapin mental gitu aja. Bisa terlihat dari wajah-wajahnya paling berat kakak ini. Sangat punya tekanan banyak gitu. Iya, tekanannya, pressure-nya mbak, itu kita harus dikejar dengan sampel-sampel yang datang, terus produknya juga nanya ini sudah rilis apa enggak, itu kan kejar-kejaran lah itu kan. Kita kalau nggak teliti ya, kita dituntut. Kemarin kan ada etilen glikol ya, perusahaan saya itu sirupnya habis bersih kena etilen glikol semua. Itu nggak produksi sirup sekarang. Itu ya bukan salah, emang salah sih. Bukan sepenuhnya salah seorang R&D ya, tapi R&D itu tugasnya formulasi, nyari bahan yang paling murah dan bagus. Ya itu kuncinya perusahaan kalau mau untung murah bagus. Itu sih akhirnya ada kejadian seperti itu. Izin BPOM-nya masih dicabut. Ya semut dulu. Itu hampir semua sirup di perusahaan ditarik. Waktu itu masa-masa itu semua apotek itu nggak ada juga. Nggak ada di puskesmas juga banyak yang ditarik. Di waktu itu di dinas kesehatan menarik kayak obat apa dulu pas
Iya, sirup kebanyakan sirup kayaknya sirup. antasida, Jadi, paracetamol. jadi kita itu bingungnya itu kenapa? Kan kita misalnya puskesmas pengadaan 500 botol ya. Nah, 50-nya kan sudah terpakai. Dan 450 botolnya ini loh harus dikembalikan sesuai bednya, sesuai ED-nya. Iya. Itu yang harus kumpulkan jadi satu yang sudah tersebar di semua puskesmas. Terus jadikan satu lagi dari berbagai puskesmas dikumpulkan di dinas kesehatan, itu ngitungnya satu-satu. Setelah itu kita nyatet ED-nya, bednya, terus nanti dikembalikan di perusahaan. Itu yang Yang ngambilin kan prinsipalnya Mas ya. iya prinsipnya. Tahun 2000 berapa Mas? 2021 kayaknya. Iya. 21 ke 22 lah. 21 ke Usia 22. anak-anaknya ya. Baru ini. Nah, ketika bekerja nih ya, ada nggak sih pembelajaran dari organisasi yang diterapkan dalam dunia pekerjaan itu Pak? Oh, ada. Itu waktu interview aja udah ditanya pengalaman organisasimu apa aja, terutama sertifikat itu harus ada sih. Tahunku nggak ada ya. Jadi saya ngomong jadi wakil ketua itu ya malu, nggak ada pembuktian ya. Waktu itu wakil direktur di Pak Eras ya, tak minta itu, silakan tanya itu bulat. Gak apa-apa nanti Pak Eras tak kontakin, gak apa-apa ya Pak, bulat Pak, manajen Pak. Bukan yang bulat itu bukan Pak Eras sih sebenarnya. Waktu itu ada kendala sekretaris saya tiba-tiba keluar karena masalah keluarga, jadi pembukuannya nggak tertata gitu. Jadi saya minta kemana, aku aja yang jabatannya wakil ketua umum aja bingung mau minta kemana. Akhirnya minta ke Pak Eras, katanya dibuatkan karena itu penting banget buat lamar kerja penunjang ya. Karena di situ ditanya, bukan ditanya sih, jiwa kepemimpinanmu lah, Bukti lah. bukti jiwa kepemimpinanmu itu telah belajar berorganisasi itu kan membentuk jiwa kepemimpinan, berkarakter, nggak gampang marah sama orang, mengerti semua karakter orang gitu. Di situ kan latihan kan organisasi. Jadi jangan pernah takut ikut organisasi, banyak benefitnya. Jadi kontes lah kalau di lamaran, apalagi kalau belum punya pengalaman di kerjaan yang dilamar itu pasti jadi kontes. Serta organisasi ini memiliki kita untuk mempunyai jiwa-jiwa berkepemimpinan ya. Dan di dalam dunia kerja, dunia berkepemimpinan itu sangat dibutuhkan ya kawan-kawan ya. Jadi sangat banyak manfaat ikut organisasi. Nggak cuma kayak-kayaan doang sih. Di situ kan kalian banyak ilmu toh, kenal sama orang baru, mungkin pengalamannya juga berbeda kan, sharing juga kan di situ, relasi juga banyak dari perusahaan-perusahaan lain. Kalau kita nyari sponsor loh ya, itu kan di situ kenal nanti di lobby, ada Lawanda gitu. Ini sebelum ini juga ketika kakak-kakak nih bekerja gitu kan ya, tahapan ketika bekerja itu apa aja nih yang saya tertarik sama yang pabrik ini? Itu langsung penglamaran atau gimana? Kalau di pabrik itu mbak, kalau dia nggak mau buka nggak bakal diam sih. Kebetulan aja dia informasinya, aku tuh dulu nyari sendiri. Itu kebetulan buka sesuai job desk, farmasi juga kan gitu. Ternyata di sana ya nggak hanya farmasi, tugasku ya analis kimia ya dianggap 0 iya. Makanya aku tadi ngomong siapin mental, karena di sana itu berbeda dengan teoritis yang ada di akademik. Kalau di sini umumnya kan karakteristis bahan tablet gitu ya. Kalau di sana enggak, kita uji kadar. Mungkin spektro ya kalau di sini. Kalau di sana APLC. Lebih Banyak lebih canggih ya. Iya. Jadi kalau di pabrik kan terus berkembang itu alatnya. Nggak bisa start di ilmu akademisi tahun berapa gitu kan. Iya. Di sini paling ada LOD, spektro lah paling. Spektrum. Iya, paling ada ya di sini Iya. spektro. Alat cetak itu kan masih single, di sana sih beda.
Jadi jangan patah semangat, mental yang kuat, jiwamu ya jiwa farmasi gitu. Mau nggak mau ya kamu orang farmasi. Ya, yang penting punya dasarnya. Itu aja sih. Berarti ini harus benar-benar mental yang kuat. Iya. Gak apa-apa kan kalian ikut organisasi kan banyak cekcok juga kan, latih mental apa. Macam-macam sih Mbak. Jadi, Iya. ada yang berfungsi apa saat kuliahnya. Kalau aku sih lebih tepat di penataan obat, terus ketelitian saat stok pengeluaran obat khusus Mas, karena kalau kita nggak teliti nanti yang ini itu banyak, maksudnya banyak itu dari inspektorat, KPK, Kemenkes, BPK, badan BPK pokoknya. BPK lah, pada ya. Badan ini apa itu? Badan penyidik tentang obat-obatan. BPOM juga pernah seperti itu. Pokoknya yang nyamperin itu punyanya negara semua. Jadi urusannya sama hukum. Ya. Tapi itu bukan ngomong Mas ya, buat motivasi aja. Iya, lebih teliti lah. Ini kan waktu kuliah sampai kerja nih kan kakak. Soalnya kan ketika kan sampai sekarang bekerja dalam satu tempat yang dulu gitu kan ya, mungkin ada perbedaan waktu jam kerja ketika sebelum menjadi tenaga teknis kefarmasian yang resmi itu. Oh, setelah lulus kuliah sama Iya. sebelum kuliah. Iya. Yang pasti perbedaan signifikan dari gaji. Itu yang pasti. Gaji dan waktu kayaknya Mbak. Waktunya. Waktu main. Iya, lebih santai. Dulu kan pulang hanya tidur gitu kan. Nah, ini kalau D3 di apotek ini kalau boleh tahu seperti apa Pak? Kalau D3 sama SMK jobdesknya kurang lebih sama, karena kan namanya juga sama ketika tenaga teknis kefarmasian. Yang pasti kalau teori di kampus sama praktek di lapangan pasti jelas jauh berbeda, dan pekerjaan pun di apotek 3 tahun lalu sama sekarang juga jelas berbeda dari pelayanannya. Karena kan ilmu farmasi itu ibaratnya triple L lah, long life learn. Kita belajar sepanjang hidup, tidak bisa berhenti kalau farmasi. Misal contohnya ada materi juga kuliah, kayak misal dulu, misal awal kerja itu obat, jadi juga tahunnya paling ada metrenamat, ada diclofenac, gitu aja. Tapi setelah kuliah juga jadi lebih paham efek farmakologisnya, lebih paham teori-teorinya. Jadi kalau jelaskan ke pasien tergantung keluhannya, jadi bisa nanya lebih jauh, memberikan obat sesuai dengan kondisi pasien. Jadi nggak asal sembarangan ngasih obat gitu. Jadi pasti ada plus minusnya. Tapi dulu sekarang di apotek ATTK itu masih berlaku apa sudah disamaratakan TTK? Yang lulusan SMK kalau di tempatku sih, karena hanya beberapa yang masih kuliah belum lulus, jabatan tetap sama aja TTK. TTK Nah, perbedaan di gaji tok, jobdesk Oh, di gaji. sama semua. Perbedaan di gaji aja. Jadi untuk jamnya sama gitu. Jam kerja sama, jobdesk juga sama. Kalau di tempatku mungkin perbedaan yang signifikan itu kalau di toko obat tradisional itu kan bisa pakai nama sendiri kalau TTK, nggak harus pakai nama apoteker. Jadi kalau mau usaha nggak pengen ribet buka apotek, buka aja toko obat tradisional, pakai izin nama sendiri bisa. Gitu ya. Iya, rencananya seperti itu Mas, tapi kan dananya ini loh. Kamu kalau ngomong gitu ya, Gimana? kita serahkan ke Gimana Mas? yang Yang perizinan apakah benar? apakah itu Hilang sisa ya. Hilang ya. Mau izin sendiri? Apa itu tanpa direalisasi? nama apoteker? Beda itu dari bidang SDK, sumber daya kesehatan. Kalau saya lebih di penyimpanan obatnya Mas. Oh, jadi nggak tahu. Tapi tidak tahu mendetail ya. Ngelesnya bisa Mas. Iya. Bedanya Mbak Frida. Oh, Iya. gitu. Langsung diserang tadi guys. Sudah dilihatkan ya sekali di rumah. Iya, pas sekali di rumah. Agak Hujan. Iya, iya. Kirain bisa. Kalau bisa ya enak, buka sendiri aja nggak ikut orang kan ya. Berarti D3 farmasi ini pasti dibutuhin di mana-mana juga
juga ya. Pasti. Apalagi kalau di dalam apotek itu kan ada apoteker, kemudian ada asisten farmasi juga ya. Jadi tetap dibutuhin. Jadi kuliah D3 farmasi itu bakalan sangat penting juga gitu ya. Itu di mana-mana pastinya ya. Farmasi itu luas kok, nggak melulu tentang obat juga. Oh iya. Bisa kesal juga. Alkos juga masuk. Semua yang menempel di badan jenis sabun itu kan anak farmasi yang buat. Sabun, body, terus apa skincare yang paling umum ya. Itu kan anak Seperti tema cerita tadi ya, banyak pilihan bagi seorang Iya. farmasi. Jadi ngambil farmasi ya ada pusingnya terbayar dengan luasnya lapangan pekerjaan tadi. Menurutku. Tapi memang benar sih itu. Kan kemarin juga itu simpang siur tentang STR sekarang itu dibutuhkan apa sudah tidak dibutuhkan? Masih Simpang siur gimana? STR SKP itu SKP. untuk STR itu tetap pakai SKP atau gimana? masih dibutuhkan. Soalnya kemarin kan juga ada simpang siur kalau STR sudah tidak, ya sudah seumur hidup. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau dibuat seumur hidup nanti kasihan yang organisasi KAPI, terus contohnya kayak apa ikatan dokter gigi, kayak semacam apa ikatan farmasi lah istilahnya. Kan nanti tidak ada pekerjaan di bagian apa pengurusan sertifikat tanda registrasi farmasi itu. Itu jadinya Banyak yang kita ini mempekerjakan kalian. Oh gitu. Ini bagian bekerja tapi itu emang konflik mbak ya. Oh. Iya. Berarti sampean itu harus berterima kasih sama. Iya, benar terima kasih. Tapi sampean kok apa ya sering dimarah-marahi. STR gak diurus-urus. Iya kan, contohnya gitu. Bayar iuran gak dibayar, ya contohnya kan. Yes, itulah pokoknya. berarti nanti kita ada Ini bercanda ya bang. Ya teman saya ya kasihan. berarti SKP itu masih dibutuhkan gitu ya. Ya. Masih Ya, sebenarnya. berarti itu hoax yang kemarin belum resmi ya Pak ya. Lu. Jadi Tentang nanti- omnibus law. Tapi nggak mungkin realisasi tuh mas itu kan dari bagian dari sistem politik ya. Iya, Nggak mungkin iya, realisasi. politik lah. Contohnya STNK kemarin kan ya. Terus polisi kerjanya apa ya? Nilang-nilang orang gitu. Nggak mungkin. berarti nanti Iya, setelah Terus gimana dong? Seumur hidup pajak tuh. Iya. Waduh, ternyata udah 1 jam kita berbincang-bincang tentang dunia farmasi ya. Dan berat juga ternyata ya, dalam dunia farmasi nggak segampang itu, tapi nggak sesusah itu juga kalau kita menjalaninya dalam keadaan santai dan juga ikhlas pastinya ya kawan-kawan ya. Oke, sebelum penutupan nih, bagi kalian yang ingin tahu banyak tentang kampus Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandi di Sidoarjo, di bawah ini tersedia IG, YouTube dan juga IG-nya kampus. Itu tinggal di like, comment, share, and subscribe ya. Saya Rahmi Liliana dan Saya Nisa Widianti. mohon maaf jika selama acara kami ada salah kata dan kami undur diri. sampai bertemu di podcast selanjutnya. Ya. Oh iya, bilang kesempatan dulu.